Jumpa lagi dengan belajar bahasa Inggris mudah. Kali ini topiknya adalah IELTS Writing Task 1, Describing a Line Chart. Di sini ada step-by-step instruction untuk mendapatkan skor band 9. Must learn and super easy. Check it out. In this lesson, you will learn number 1, an example of a line chart question. Number 2, a band 9 score answer structure. Number 3, to write an ideal answer in each paragraph. Number 4, some useful vocabulary. Berikut adalah tampilan soal tentang line chart. Sebelah kiri tentunya ada chartnya, yaitu dalam hal ini adalah line chart. Bisa juga disebut line graph. Sedangkan di sebelah kanan tentunya adalah pertanyaannya atau question card. Let us study this question carefully. Ini adalah soalnya. The line chart below shows the household recycling rates in 3 different countries between 2005 and 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Let us study the line chart carefully. Di sini tentunya ada judul of the chart, Regional Household Recycling Rates. Sebelah kiri, sumbu Y, ada prosentase atau rate-nya dari 0%, 10%, dan seterusnya sampai 70%. Sebelah bawah yang horizontal atau sumbu X, di situ adalah tahun, mulai tahun 2005 melompat per 2 tahun menjadi 2007, 2009, dan akhirnya adalah 2015. Berikutnya sebagai legend ada 3 nama negara, yaitu Sweden, Finland, dan Austria. When you have familiarized yourself with the chart and the question, let us start with the answer. Berikut adalah struktur untuk menjawab pertanyaan Writing Task 1. Ada introduction yang pertama, yang kedua adalah content. Dalam hal ini content terdiri dari 3 bagian, yaitu overview, kemudian specific detail 1, dan berikutnya specific detail 2. Jadi dalam struktur seperti ini kita bisa membuat tulisan kita sebagai jawaban dalam bentuk 4 paragraf. Following this structure of answer will result to band 9 score. Yang pertama kali, paragraf pertama yaitu introduction. In this paragraph, introduce the chart in 1 or 2 sentences. Jadi nanti menyampaikan sekilas tentang chartnya dalam 1 kalimat atau 2 kalimat. Paragraf berikutnya yaitu overview. In this paragraph, describe some general trends and features of the chart. Jadi sampaikan dalam paragraf ini tren secara umum, fitur secara umum yang ada dalam chart itu. Paragraf ketiga dan keempat, specific detail 1 and specific detail 2. Write about specific points of the chart in 2 or 3 separate paragraphs. Bisa ditulis dalam 3 paragraf, tetapi dalam hal ini
bisa juga ditulis dalam 2 paragraf saja. Remember that the purpose of IELTS writing task 1 is to clearly describe the supplied information. It is not to express your personal opinion. Jadi jangan sampai nanti memberikan pendapat atau opini atau konklusi atau kesimpulan. Jadi hanya mendeskripsikan saja untuk writing task 1. So, never write any conclusion in task 1. Now you understand the strategy. Let's start composing our Band 9 answer. Yang pertama, paragraf pertama tentunya adalah introduction, yang mana bisa terdiri dari 1 kalimat atau 2 kalimat saja. Untuk membuat paragraf introduction, pada intinya adalah sebetulnya kita ini hanya memparaphrase pertanyaannya. Jadi yang dalam kolom hijau adalah pertanyaannya. Mari kita pelajari kalimat ini dan kita pikirkan bagaimana untuk memparaphrase-nya. You should mention 2 items in the introduction. Number 1, what the graph shows, what the chart shows. Number 2, what period of time. Contohnya adalah seperti ini. The line chart illustrates the regional household recycling rates in Sweden, Finland, and Austria from 2005 to 2015. Ada kata the line chart dalam kalimat. Kita tulis juga di paragraf introduction kita the line chart. Keep the same name of the graph. Keep the same name of the chart. Do not change it. Kemudian yang berikutnya, verbs can be freely paraphrased. Di sini ada kata kerja show atau shows. Bisa kita paraphrase, ganti dengan kata lain yaitu illustrates. Contoh kata yang lain yang artinya sama, show, illustrate, present, display, designate, represent, dan seterusnya. Silahkan dipilih salah satu kata berikut untuk mengganti kata yang ada di dalam pertanyaan. Berikutnya, di sini ada kata-kata yang lain, yaitu household recycling rates. Kita paraphrase menjadi the regional household recycling rates. Mirip, tapi paling tidak berbeda, tidak sama persis seperti itu. Kata-kata ini diambil dari judul yang ada di chartnya, sehingga sebetulnya tinggal kita ambil saja. Tetapi kata-kata ini sudah berbeda dengan kata-kata yang ada di dalam kartu pertanyaan. Berikutnya adalah ada 3 nama negara yang disebutkan. Kalau di dalam pertanyaan tertulis 3 different countries, kemudian di sini bisa kita tuliskan in Sweden, Finland, and Austria. Karena kita tahu dalam chart di situ ada 3 nama negara ini, maka tinggal kita copy dan kita tuliskan dalam paragraf introduction kita. Berikutnya adalah period of time. Kalau di situ tertulis between 2005 and 2015, ada kata between di sana. Nah, di sini paling nggak berubah atau kita ganti menjadi from 2005 to 2015. Paling tidak ada perubahan meskipun hanya sedikit. That's all with introduction. Sekali lagi, the line chart illustrates the regional household recycling rates in Sweden, Finland,
and Austria from 2005 to 2015. So it is clear and specific. It tells what the graph shows and for what period of time. Introduction sudah selesai, maka kita menginjak ke paragraf berikutnya, yaitu overview. You must provide the overview to achieve a 6-band score or higher for task 1. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk menunjukkan our good writing skill. Maka kita menaruh satu paragraf sebagai komponen untuk menunjukkan overview, yaitu paragraf kedua. In the overview paragraph, describe major trends on the chart. Ideally, take 2 to 4 key points to describe. Do not write numbers, percentages, or dates in the overview paragraph. Please note, the overview paragraph should contain only general information, no detail. Key points on this line chart. Mari kita pelajari dari chart ini untuk keperluan penyusunan paragraf overview. Finland's and Austria's rates go up. Kita lihat di sini yang negara Finland dan Austria rate-nya meningkat dari bawah ke atas. Berikutnya, Sweden's rates go down. Bisa kita lihat di dalam chart, untuk rate negara Swedia adalah menurun dari ujung kiri ke ujung kanan, dari tahun 2005 dibandingkan sampai ke tahun 2015. Jadi kita bisa tulis overview paragraph sebagai berikut. The recycling rates of Finland and Austria showed a steady but significant rise over the period. Bisa kita lihat di situ, memang ada rise atau kenaikan untuk negara Finland dan Austria over the period. Jadi kita membandingkan sejak tahun awal, yaitu 2005, sampai tahun yang paling akhir yang tersedia dalam chart, yaitu tahun 2015. Kemudian kita tuliskan what the percentage of recycled waste in Sweden experienced a downward trend. Sementara itu, untuk negara Swedia mengalami tren yang menurun. Kita bandingkan tahun 2005 lebih tinggi daripada tahun 2015. Untuk kata the recycling rates, ini adalah paraphrase atau mengganti kata-katanya, karena kita tahu judulnya adalah Regional Household Recycling Rates. Jadi kita ambil saja the recycling rates. Kemudian di sini ada the percentage of recycled waste. Untuk negara yang berikutnya, kata-kata ini saya ganti lagi, bukan rate tetapi percentage, karena kita tahu di sumbu kiri yang vertikal wujudnya adalah prosentase. Jadi maka bisa kita tulis percentage of recycled waste. Ini untuk mengganti, bukan recycling rates, karena kita tahu ini tentang waste yang di recycle, maka kita bisa tuliskan dengan kata yang lain, yaitu recycled waste. Kemudian di sini ada penggunaan kata while. So use while
to show contrast. Kita bisa lihat di sini ada steady but significant rise. Kemudian ada experience the downward trend. Yang pertama itu memang kita lihat naik, kemudian yang kedua menurun. Karena untuk menunjukkan perbedaan, ada baiknya kita memakai kata connector while. The word while functions as a conjunction or connector to introduce a contrast between two clauses or between two ideas. Jadi sangat baik kita menaruh kata while di situ sehingga kalimat kita terjadi kesatuan, very cohesive. Kemudian kita memakai variasi pemilihan kata. Di sini ada showed a steady but significant rise, yang artinya adalah rose significantly atau experience an upward trend. Artinya sama, boleh kita pilih salah satu, tetapi paling tidak kita bisa menunjukkan bahwa kata-kata itu berbeda sehingga tidak monoton dan tidak membosankan. Untuk negara Swedia, di situ bisa kita tulis experience a downward trend, yang artinya sebetulnya sama dengan declined atau show a decline. Boleh dipilih salah satu. Okay, the overview paragraph now is completed. Sudah selesai untuk paragraf ini. Kemudian kita mengerjakan berikutnya, yaitu paragraf ketiga dan keempat, specific detail 1 dan specific detail 2. You can organize your specific details in many ways. What is important is that your writing must be logical. Ideally, there are 2 or 3 paragraphs with specific details. Jadi boleh 3 paragraf, boleh 2 paragraf. Dalam hal ini kita akan mengerjakan 2 paragraf saja cukup. You can group the data in the following ways. Bisa kita kategorikan dalam kelompok negara nomor 1. Atau pilihan yang lain, kita bisa kelompokkan dengan tren yang mirip atau tren yang sama, tren dari rate yang sama. Contoh yang saya buat dalam video ini adalah memilih nomor 2, yaitu by similar trend. Jadi kita bisa tentukan untuk paragraf ketiga, kita tulis saja yang increasing trend. Untuk yang specific detail 2, kita tulis decreasing trend. Ini sebagai contoh. In 2005, the recycling rates of Finland and Austria were nearly 35% and 20% respectively. Austria's rate increased sharply throughout the period, exceeding Sweden's rate in 2009 and reaching almost 60% in the end of the period. In the meantime, the percentage of recycled waste in Finland grew to 40% in 2007 and then remained steady until 2009. During 2009 to 2011, it experienced a rapid surge to more than 50% and continued with a gradual increase to 60% in 2015. Kita bahas saat ini untuk specific detail pertama, yaitu adalah increasing trend. Dalam hal ini kita melihat data untuk negara Finland yang berwarna orange dan Austria yang berwarna hijau. In 2005, the recycling rates of Finland and Austria were nearly 35% and 20% respectively. Kita lihat di tahun 2005, in 2005 sebagai awal, di sini ada
rate untuk negara Finland nearly 35%. Kemudian untuk rate Austria 20%. Bisa dilihat di chart ya, yang berwarna orange dan berwarna Austria 35% dan 20%. Untuk berikutnya, kalimat berikutnya adalah Austria's rate increased sharply throughout the period. Bisa kita lihat di sini, exceeding Sweden's rate in 2009 and reaching almost 60% in the end of the period. Untuk tahun 2009 kita bisa lihat, bandingkan di situ. Untuk data Austria, berarti yang hijau, ini mengalami peningkatan dari 2005 sampai ke 2015. Dan kebetulan ada data yang cross, yaitu di tahun 2009. Maka bisa kita highlight sebagai sesuatu yang menarik untuk kita sampaikan. Di tahun 2009 itu cross, kemudian melebihi data-data atau rate negara Swedia, dan akhirnya in the end of the period, yaitu tahun 2015, dalam hal ini hampir mencapai rate 60%. Bisa dilihat data yang hijau hampir menyentuh angka 60%. Kalimat berikutnya, in the meantime, the percentage of recycled waste in Finland grew 40% in 2007. Tahun 2007 bisa kita lihat di situ hampir 40%. Untuk data yang Finland, berarti data yang orange, saya tunjukkan menyentuh angka 40%. So grew to 40% in 2007 and then remain steady in 2009. Bisa kita lihat sama ya, 2007 sampai 2009 steady until 2009. Kemudian berikutnya, kalimat selanjutnya, during 2009 to 2011 it experienced a rapid surge to more than 50% and continued with a gradual increase to 60% in 2015. Kita lihat tahun 2009 sampai tahun 2011 ada rapid surge, ada peningkatan yang drastis di situ. To more than 50%. Bahkan bisa dilihat di situ melebihi angka 50%. Dan yang terakhir, continued with a gradual increase to 60% in 2015. Jadi di situ mencapai akhirnya 60%. Berikutnya, untuk spesifik detail kedua atau paragraf yang keempat, kita membahas decreasing trend. Dalam hal ini data-data Sweden atau Swedia, yaitu garis yang berwarna biru. In early 2005, the recycling rate of Sweden, dalam kurung 50%, sini 2005, 50%, was the highest among these three countries. Ini dibandingkan dalam 3 data. Jadi data Swedia tahun 2005 ini yang 50% paling tinggi dibandingkan negara lain, yaitu Finland dan Austria. Kalimat berikutnya, however, it dramatically declined to 30% in 2013. Bisa kita lihat tahun 2013 di situ mengalami penurunan ya,
sampai ke titik 30%. Jadi menurun dari 50% ke 30%. Berikutnya adalah kalimat berikutnya. Then there was a growth of 10% in 2015, but Sweden's recycling rate was the lowest in the end of the period. Kita lihat untuk data tahun 2015, di situ menunjukkan 40%, ya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya 30%, jadi akhirnya tahun 2015 ada growth of 10%. Dan kita bisa melihat jika dibandingkan dengan data Finland dan Austria, data Swedia adalah data yang paling rendah. Bisa kita perhatikan ada kata-kata yang baik, yaitu the highest, kemudian the lowest, ya. Contohnya di situ di chart, yang paling kiri awalnya paling tinggi, kemudian di tahun 2015 paling rendah. Words of superlative can be a good option when describing these details. Jadi untuk variasi penyampaian, sehingga kalau ada yang paling bisa disampaikan sehingga menimbulkan ketertarikan pembaca dan menariknya data yang kita sampaikan. Juga disebutkan di situ ada satu adverb dramatically, ya, untuk menunjukkan adanya perubahan yang besar. So the use of adverb dramatically is also good to describe a big change. Boleh ya memakai adverb yang lain begitu, drastically, dramatically, dan lain sebagainya. Di sini juga ada data, yaitu 50%, kemudian growth of 10%. Nah, di sini bisa saya tampilkan lebih detail di paragraf ketiga dan keempat ini. Memang kita wajib menampilkan detail, to give detail of number or percentage with data. Yang pertama 50%, karena garisnya ada di sana, kita sebutkan 50%. Kemudian di sini tahun 2013 30%, kemudian tahun 2015 40%, from 30 to 40, so there is 10% growth. Jadi bisa kita tuliskan growth of 10%. Supaya kalimat atau paragraf kita menarik, dan juga memang ini untuk menjawab pertanyaan karena kita harus menampilkan data. Berikut jawaban lengkap 4 paragraf, ya. The line chart illustrates the regional household recycling rates in Sweden, Finland, and Austria from 2005 to 2015. Di sini adalah paragraf introduction. Kemudian paragraf kedua adalah overview. Paragraf berikutnya adalah special detail 1, dan yang terakhir paragraf yang keempat adalah specific detail kedua. Bisa kita perhatikan untuk paragraf yang pertama itu ditulis dalam bentuk tenses present atau present tense, maka ada kata kerja illustrate atau illustrates. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat, harap hati-hati kita menulis dalam bentuk past tense. Kenapa? Karena data yang ada adalah data lampau, yaitu antara tahun 2005 sampai 2015. Maka sebaiknya untuk paragraf ini ditulis dalam bentuk past tense. Bisa kita lihat di situ ada showed, experienced,
Ada were, increased, grew, remained, experienced, continued. Paragraf terakhir, was, declined, was, and was. Inilah jawaban lengkap untuk pertanyaan task 1 line chart. The line chart illustrates the regional household recycling rates in Sweden, Finland, and Austria from 2005 to 2015. The recycling rates of Finland and Austria showed a steady but significant rise over the period, while the percentage of recycled waste in Sweden experienced a downward trend. In 2005, the recycling rates of Finland and Austria were nearly 35% and 20% respectively. Austria's rate increased sharply throughout the period, exceeding Sweden's rate in 2009 and reaching almost 60% in the end of the period. In the meantime, the percentage of recycled waste in Finland grew to 40% in 2007 and then remained steady until 2009. During 2009 to 2011, it experienced a rapid surge to more than 50% and continued with a gradual increase to 60% in 2015. In early 2005, the recycling rate of Sweden, 50%, was the highest among these three countries. However, it dramatically declined to 30% in 2013. Then there was a growth of 10% in 2015. But Sweden's recycling rate was the lowest in the end of the period. Total 171 words, yang menjadi syarat minimum adalah 150 kata. Demikian, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Thank you.